sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya. Yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Jadi bisa kita temukan di berbagai tempat. Al-Baqarah 186 di Qur'annya, surat Ghafir ayat 60, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3556. Ini hebat sekali. Bahkan di hadisnya disebutkan Allah itu sangat maha pemalu. Ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan, ya. Ada lagi hadis yang mengatakan di Muslim nomor hadis 4916, ya, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ditanya, siapa yang terburu-buru itu wahai Rasulullah? Dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan doa saya mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Okay. Nah, jadi semua hadis ini, semua ayat ini memberikan gambaran prinsip doa kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa tapi rasa-rasanya nggak terkabul? Kenapa saya selalu meminta tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tak kala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya, kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik, ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu, dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang, yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang Arabnya aja. Terjemahan, baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in, ya, cuma 42 hadis dan pendek, banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra surah 17. Al-Isra surah 17 ayat 110. Ayat 110. Kemudian Adz-Dzariyat, ini contohnya, surah 51 ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya, dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabi-nya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya, ya.
kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, ya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa pastikan dulu itu halal, pastikan baik, ya. Jadi jangan sampai misalnya antum berdoa sudah menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan, setelah membacakan dua ayat Quran, ada yang menarik. Thumma dzakara rajula. Kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. Yutilus safar. Dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat, orang yang dalam keadaan safar. Karena itu saya sangat mohon sebesar-besarnya, kalau ada orang yang sedang safar, awas beda ya, antara safar dengan zahab itu lain. Kalau zahab itu perjalanan kurang lebih di bawah 82 km itu zahab. Jadi kalau Bapak Ibu menempuh perjalanan di bawah 82 km, 0 sampai 82, itu zahab namanya. Zahaba yadhhabu. Ana al-yawm adhhab ila Jami' al-Azhar. Saya hari ini akan pergi ke Masjid Al-Azhar. Dekat ya? Enggak sampai 80 kilo. Itu zahab. Tapi kalau lewat dari situ, apalagi panjang sekali, sudah zona waktunya berubah, itu disebut dengan safar. Safar. Orangnya disebut dengan musafir. Nah, kalau orang sudah musafir, sudah safar, berlaku beberapa ketentuan hukum. Satu, boleh dia menjama', bahkan boleh dia qasar. Lihat An-Nisa misalnya di ayat 101. Disebutkan di sana, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi dengan jarak yang cukup jauh, tidak ada dosa kalau ingin mengqasar salat. Yang kedua, ini yang paling hebat, dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana sini dikomentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan zikir dan doa? Barangkali cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Jadi kalau ada yang ingin sedang umrah, berangkat umrah, atau perjalanan dari sini ke Jawa, ke Sumatera dan sebagainya, saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo perbanyak doa. Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita, ya. Subhanallah. Itu bagian yang pertama. Nah, orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul. Yutilus safar. Tidak cukup dengan itu. Asy'atha aghdara. Dan subhanallah, saking capeknya, sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat, yang bukan safar, ya, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat Bapak Ibu berangkat dari rumahnya, sampai ke majlis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita meminta, malaikat mengaminkannya.